Halo semua, kenalin aku Esther. Hari ini aku mau bincang-bincang tapi aku nggak sendiri, aku bareng dua teman aku. Langsung aja kita kenalan sama mereka. Halo, aku Indri. Halo, aku Agnes. Iya, sis, sebenarnya kita ngapain sih ada di sini? Kita ngapain ngumpul-ngumpul di sini sekarang ya ini? Iya, sebenarnya hari ini tepat banget tanggal 15 September. Ini aku keinget lagi kalau misalnya 1 tahun kemarin itu tanggal 15 September 2020 aku dan teman aku Agnes kami nerima hukuman 6 tahun penjara dan denda 2 juta yen. Kalau misalnya dirupiahin itu 280 juta rupiah. Itu banyak banget ya. Banyak banget ya. Dan ternyata 1 tahun kemudian kita kan tahun lalu dinyatakan 6 tahun penjara dan pas 1 tahun kemudian ternyata kita ada di sini nih. Oh. Jadi kita memang pengen sharing apa sih yang terjadi tentang yang soal tahun lalu itu. Oke, emang sebenarnya awal dari tahun lalu bisa dinyatakan bersalah tuh ada kisah apa sih? Itu ada tragedi apa sih sampai bisa dinyatakan seperti itu? Iya, jadi mulanya tuh mantan teman kantor tuh ngubungin dia bilang ada trip gratis nih Agnes ke Jepang. Tiket pesawat dibayarin, tiket hotel dibayarin, plus money pocket, uang saku. Nah tapi emang harus bawa barang, Mister. Jadi bawa barangnya itu jam tangan, sampo, dompet, sama jeans. Jadi ini perlengkapan orang Iya. gitu ya, dititip gitu ya? Iya, jadi sebenarnya kayak just tip gitulah. Oke, kayak just tip. Iya. Terus habis itu aku screenshot, aku kasih ke Indri, jadi kayak emang nawarin, yuk, soalnya nih kalau teman aku kita panggil aja Mawar boleh ya. Oke, sebut saja Mawar ya. Saya panggil aja Mawar ya. Jadi si Mawar ini tuh bilang kalau kamu mau ajak teman boleh Agnes. Jadi ya udah aku kepikirannya emang ajak Indri aja. Tuh maksudnya emang suka jalan juga kan, jalan bareng. Ya udah, abis itu kita omongin, oh gimana ya baiknya, gitu-gitu sampai pada akhirnya 2 minggu setelah si Mawar ini nawarin, kita mutusin untuk pergi. Tapi kan itu kan kayak barang gratis, kita dibayarin dapat uang saku juga. Tapi apa sih yang buat akhirnya memutuskan untuk pergi? Kenapa gitu bisa pergi dan sampai ke mana itu? Coba dijelaskan itu. Jadi tujuannya ini tripnya ke Jepang. Oh, ke Jepang. Ke Jepang yang katanya kan dari Jakarta. Dari Jakarta. Yang katanya kan Jepang itu negara bagus banget ya, negara tercantik sedunia. Kayak background kita ya sekarang ya, kita lagi di sana ya. Iya, kayak gitu. Dan kenapa mutusin gitu kan untuk pergi ke sana? Yang pertama sih karena orang kenal ya, orang kenal, orang dekat, dan kita juga ngelihat kalau misalnya dia juga punya jabatan yang bagus di kantornya. Kayak gitu. Jadi kayak trusted gitu ya. Iya, benar banget, trusted. Dan kayak apa ya, nggak punya alasan untuk kita nggak percaya sama dia gitu loh. Kita juga ngelihat kayak apa ya, dia sering dapat promosi di kantor kayak gitu-gitu, dan dia ini bagusnya itu nerima apa ya, ngasih info tentang yang lain juga berangkat gitu sis. Jadi semakin membuat terpercaya gitu ya. Benar. Mawar ini udah trip juga ke sana. Oh, sebelumnya dia juga udah ngelakuin itu gitu ya. Udah ke sana, dia nunjukin foto-fotonya juga tentang dia ada di Jepang. Dan dia nunjukin orang-orang yang dia hubungin, yang diajakin, dan memang yang dihubungin ini orang-orang yang ada di circle kita juga. Oh, orang yang kalian kenal juga. Bener. Oh, gitu. Makanya itu yang ngebuat kalian yakin untuk oh ya udah kita pergi ke sana gitu ya. Terus pas udah sampai di sana itu gimana tuh akhirnya, itu emang ada ngebawa apa sih jadi bisa sampai tadi ada pendakwaan kayak gitu, emang di barang-barang itu kenapa sampai akhirnya terus ditangkep kayak gitu, gimana kisahnya? Jadi mungkin dari ini dulu kali ya, dari ceritanya kita pergi ke Soekarno-Hatta nih, bandara di Indonesia. Habis itu dia tuh memang pesen tiketnya itu bilangnya kita harus transit di Malaysia, di Kuala Lumpur, karena barangnya akan dikasih ke situ. Oh, jadi barangnya itu nggak dibawa pas di Jakarta, padahal teman kantor kan, tapi ketemunya di Malaysia. Enggak, jadi kami bareng bertiga. Oh, bareng dari Jakarta. Betul. Oh, baru maksudnya dikasih barangnya itu pas di Malaysia. Nah, iya. Nah, tapi memang bilangnya sih kayak sekarang tuh lagi nggak ada penerbangan langsung ke Jepang, jadi memang harus di Malaysia. Harus transit bilangnya. Harus transit, dan kita bakal stay di salah satu hotel di
Kuala Lumpur. Oh. Nah jadi pas kita dari Indonesia itu bertiga, aku, Indri sama si Mawar ini, terus kita di kamar dikasih barangnya. Jadi emang di kamarnya itu pisah, dia sendiri, aku sama Indri. Sempat mikir kenapa bertiga, tapi ya udah itu kayak udah urusan dia gitu loh. Terus abis itu malamnya dia datang kasih barangnya ke kami masing-masing gitu. Jadi abis itu kami bawa sampai di Jepang, tepatnya di Bandara Narita. Nah disitulah kita tahu kalau ternyata di barang itu di samponya. Oh di samponya, tadi kan antara barang yang kayak ada jam tangan dan lain-lain, di samponya itu bermasalah taunya. Di samponya ada sesuatu yang disisipkan. Ada sesuatu yang disisipkan. Iya. Oh gitu, terus akhirnya pas udah nyampe Jepang itu terus langsung bunyi titut-titut gitu atau kayak gimana ya? Kan soalnya kalau bisa kayak gitu kan biasanya kalau di film terus langsung kayak ini kenapa kayak gitu. Terus biasanya kalau langsung disergap ditangkap gitu atau kayak gimana tuh kisahnya di situ pas di Jepang? Jadi sebenarnya waktu kita keluar itu kan kayak biasa aja gitu kan, karena emang dari luar pun sebenarnya udah ada banyak sensor sih, tapi memang itu nggak kedetek. Jadi memang kami juga heran dan akhirnya kita pemeriksaan di Bea Cukai. Pemeriksaan Bea Cukai itu pertama Agnes dulu yang maju dan akhirnya aku itu waktu pertama kali langsung waktu dia ngeliat paspor aku gitu kan, oh WNI orang Indonesia. Terus dia memang langsung bilang izin cek koper dulu ya, dibilang gitu. Terus yang memang aku ngerasa aku nggak bawa apa-apa, aku nggak, ya udah aku nggak ngelakuin apa-apa, ya udah silahkan gitu kan. Jadi ya udah feel free ya, karena kita emang nggak tahu kan kalau emang ada yang bakal terjadi gimana gitu ya. Iya benar. Jadi memang aku feel free banget, ya udah silahkan gitu kan. Sampai suatu ketika aku dibawa ke ruang khusus, dicek-cek itu semuanya. Ini masih pakai manual, jadi dilihat pakai tangan, dipisah-pisahin ini baju atau yang lain-lain gitu. Terus akhirnya pihak Bea Cukainya itu minta izin untuk dimasukin kita pemeriksaan pakai kayak X-ray kayak gitu. Akhirnya semua barang-barang dimasukin ke koper, terus pas pemeriksaan itu langsung bunyi nit gitu kan. Itu panik gak di situ? Panik gak? Pertama mikirnya panik, tapi yang karena aku benar-benar feel free, jadi aku mikirnya kayak misalnya aku bawa gunting kuku atau gunting gitu-gitu. Mungkin kayak barang-barang yang benda ada tajam. Benda tajam kayak gitu, jadi kayak kedetek gitu ya. Padahal bener. ya udah harusnya ya udah nggak apa-apa gitu ya. Iya, maksudnya itu ya udah gitu kan, nggak masalah. Terus. Tapi ternyata pas lagi dicek-cek kayak gitu, ada layarnya juga nih di sebelahku. Nah layarnya itu yang nunjukin apa sih yang bermasalah. Jadi ada kayak ijo-ijo gitu kayak virus gitu lah yang kedetek. Iya. Dan ini ditunjukin dari shampoo sama conditioner. Jadi itu ada shampoo sama kondi. Jadi 2 botol gitu ya? Ada 2 botol. Masing-masing megang 2 botol? Masing-masing megang 2 botol. Oke, terus? Dan memang di situ aku langsung kayak loh apa nih gitu kan, karena di situ kelihatan itu bukan milik aku, kayak wah ini kayaknya nggak beres nih gitu kan. Udah mulai curiga di situ ya, udah mulai curiga. panik Iya bener banget, kayak apa nih, soalnya pas lagi kayak udah nit itu semua tatapan langsung kayak pengen rekam aku. Langsung semua orang kayak ngeliat gitu ya, terus kayak itu apa kayak gitu ya. Pokoknya kayak ngejagain banget, kayak lo nggak boleh kabur nih, lo nggak boleh kabur. Langsung udah kayak kayak gitu. hype, kayak udah dijagain kayak orang jahat gitu orang ya. jahat banget gitu kan. Okay. Nah sebenarnya dari awal aku nggak panik karena ya udah aku ngerasa biasa aja. Tapi pas lagi body language mereka kayak pengen ngepung aku, ya udah aku bilang kayak gimana gitu. Akhirnya aku balik lagi ke ruangan. Akhirnya dia bilang gini, tunggu ya sebentar, selanjutnya akan ditanya-tanya sama polisi. Polisi bandara akan datang dan penerjemah juga, karena kan mereka bahasa Jepang. Iya. Sebelumnya bisa bahasa Jepang? Sebelumnya nggak bisa bahasa Jepang ya kan. Saya bahasa Indonesia aja, saya cinta tanah air. Terus akhirnya di situ udah mulai kayak udah nih apaan nih gitu kan, udah berbau polisi. Iya, apalagi jadi udah mikir banget kan itu ada apa nih bau polisi. Iya, berarti udah tindakan kejahatan. Dan ternyata itu aku kan nanya kenapa gitu kan bau polisi. Karena di situ memang karena belum ada penerjemah masih bisa ngomong itu juga pakai bahasa Inggris. Dan dia bilang ada cairan yang mengandung zat terlarang di barang di shampoo itu. Dan di situ berarti kayak kamu baru tahu gitu ya, itu ada sesuatu di situ. Iya, di saat itu. Baru tahu banget. Dan itu langsung lemes banget.
zat terlarang mau siapa gitu kan. Terus, Padahal itu bentuknya tuh kayak gimana sih? Kayak shampoo biasa atau gimana sih? Botol shampoo atau? iya, bener-bener like a shampoo yang dia cairan, kental dan emang wanginya juga wangi shampoo. Oh, jadi sebelumnya itu sempat buka botolnya, sempat cium gitu nggak? Sempet cium, Dan bener-bener bau sampo. bener-bener bau shampoo. Oke. Jadi memang Itu yang merek apa? Ada itu enggak sampo luar gitu berarti? Sampo nggak Shampoo- pernah ketemu sih iya ya. sih. shampoo luar bukan dia- sampo di Indo ya? Iya. bukan, Oh. karena dia bilang depannya sih kayak shampoo herbal gitu. Oke. Jadi memang bagus dan kita juga nggak notice sih Jadi di kayak situ. gak curiga gitu ya, kayak Iya. ya udahlah mungkin barang-barang herbal mana gitu ya. Iya. Betul, iya. Oke, dan di situ polisi nyatain kalau misalnya itu barang terlarang. Itu barang Oh terlarang. gitu. Itu di situ di sana juga pas lagi proses itu atau barengan atau enggak itu waktu itu? Dipisah ya. Oh kan, dipisah. Berarti proses penangkapannya gimana tuh Kak kemarin? aku duluan Hmm. sebenarnya. Tapi emang sebenarnya mirip-mirip lah sama Indri. Tapi long short story, perbedaannya adalah aku tuh udah apa ya? Emang udah kayak ini ada apa gitu. Kok pas udah masuk ruang interogasi, kan pertama memang dibongkar-bongkar di bea cukai, terus nggak ada apa-apa, mereka bawa lagi ke ruang interogasi, mereka gelar gitu kayak gelar, terus habis itu ditaruh masing-masing, terus difoto-fotoin, tapi kok shampoo-nya dipisahin sama mereka, disisihin. Kok ada apa ini sama shampoo-nya? Itu samponya doang yang disisihin dari barang-barang just tip-nya itu? Iya, bahkan tuh kayak dompet gitu-gitu tuh enggak, dompet yang kan itu kan just tip kita kan, Iya, tapi iya. kok nggak digituin, kok ini agak aneh, bener-bener kayak nggak make sense saat itu. Sampai apa ya, aku tuh tanya sama mereka, kenapa aku doang yang diginiin, kenapa yang lain enggak? Terus katanya karena kamu warga negara Indonesia tapi kamu transit di Malaysia. Alasannya kayak gitu pertama. Oke. Aduh, kok makin nggak ngerti Iya, nih iya, makin alurnya. iya, iya, Pokoknya kita tuh nyampe jam 6 ya, Andri. Iya, jam 6. Jam 6 itu Flightnya emang jam berapa waktu itu? flightnya jam 10 pagi. Iya, jam 10-an karena kan kita 7 jam perjalanan kan ke 7 jam. Jepang. Nyampainya jam 6 ya? Jam 6 sore, setengah 6-an. Itu tuh baru dikasih tahu setelah interogasi. Abis itu mereka kan ada interogasi nih dari bea cukai. Nah itu tuh jam setengah 11 baru dikasih tahu kalau itu ada narkoba. Oh, jadi itu barang terlarangnya adalah narkoba di dalam botol shampoo. Di dalam botol shampoo. Sama kayak Indri, aku juga sempat cium, tapi aku nggak lihat secara fisik. Jadi emang aku buka doang, itu tutup botolnya, cium, tapi emang aku nggak ngeliat secara fisik itu kental atau kayak gimana, emang enggak. Tapi emang baunya bau shampoo sih emang. Kayak gitu. Dan itu ada 2 tes ya, Andri. Jadi 2 tesnya itu, jadi pertama cairan shampoo-nya itu ditaruh di satu zat kimia. Dia bilang kalau ini berubah jadi biru, berarti ini zat narkoba. Terus habis itu ini biru kan, pas akhirnya bener lu berubah jadi biru gitu kan. Terus narkoba. Ini narkoba dia bilang gitu. Ini narkoba jenis apa jenis gitu ya. Ya gitulah ya. Jenis itulah ya. Terus habis itu kalau kamu masih nggak percaya kita keluar. Habis keluar baru yang diceritain sama Henry itu yang net. Nah ini kan jadi kayak konfirmasi 2 kali gitu. Iya, Nah, ya habis dibuktiin itu, gitu ya kalau emang bawa barang terlarang Iya. narkoba itu. Tapi dari sebelum setengah 11 itu pun orang-orang tuh udah kayak ngelihat kayak lo kok cewek kayak gini gitu loh. Kok kayak gini ngerti, gitu. ngerti. Makanya tadi yang kayak tatapan semua orang tuh udah kayak net gitu ya, kayak langsung lu bawa-bawa apaan ini, lu cewek sendirian, masih muda ya kan, tampang Benar, baik-baik, tampang biasa aja. Maksudnya kan Baik warga luar gitu kan, pasti kan orang-orang sana juga ngeliatnya kan ini orang-orang Asia. Underestimate banget sih. Iya ya pasti Iya. kayak gitu ya. Iya. Oh, terus habis itu kan itu udah ketahuan narkoba nuh. Nah, terus itu proses hukum di sana tuh kayak gimana pas udah ditangkep, ketahuan itu, terus itu apa yang terjadi ya? Itu proses hukumnya, pertama kita kan interogasinya lama banget. Itu one by one berarti ya, sendiri-sendiri? Iya, benar, sendiri-sendiri. Kita udah di situ udah nggak ketemu lagi nih sama sekali. Oh, dari situ udah dipisah berarti? Udah dipisah. Oke. Dan Tapi HP gitu-gitu disita juga? semua langsung disita. Langsung kayak anak Langsung, sebatang kara iya, gak bisa hubungin siapa-siapa ya? Iya, bener-bener, iya. Panik banget. Itu bener-bener kayak apa yang harus gue lakuin nih gitu kan, gimana? Handphone gak ada, Iya. ini gak ada, pergi berdua orang terus dipisah Iya, sama bener. orang di negara yang gak tahu bahasanya. Iya, itu tuh kayak kayak gitu. Iya, kayak ini apaan dia ngomong Tapi apa di situ gitu udah ada kan. translator ya, tapi kan. Itu udah ada translatornya. Oh, iya. Dan memang itu kan lama banget, kita kan Iya. nyampe itu jam 6-an dan memang itu interogasi itu sampai kebesokan paginya. Bener-bener itu 1 malaman. Itu nggak berhenti. Nggak berhenti.
itu Sama sekali nggak berhenti. sama sekali nggak Sama berhenti ya. sekali. Jadi maksudnya kayak banyak proses-prosesnya gitu ya, kayak orang-orang ini nanya gitu. Iya, jadi memang apa ya? Nggak tidur dong? Ih, sama Makan sekali malam nggak aja tidur. enggak. Iya, makan malam Gue enggak. pasti nggak kepikiran makan malam atau tidur Tia, ini kayak gue lagi ngapain, iya kan? Gue lagi kayak gini. Iya. Tapi memang karena saking paniknya jadi ya itu dari aku pribadi itu muntah-muntah. Itu muntahnya parah banget dan Ngerti. saking parahnya, saking banyaknya akhirnya mereka ngasih baskom. jadi udah bukan plastik lagi, kayak udah nih gitu kan, lu pengen muntah semana terserah lu Iya, gitu iya, kan. iya. Terus itu interogasi bener-bener semalaman sampai besokannya. Jadi kayak apa ya, mereka itu nanya kenapa selama itu mereka nanya satu pertanyaan tapi itu kayak apa ya, kayak itu terus gitu kan. Yang ditanya sama terus Itu gitu ya. jadi mereka tuh pengen ngelihat konsistensi jawaban kami, jawaban aku sendiri seberapa kuat sih lu gitu kan Tentang barang ini gitu tentang ya. barang ini. Dan itu sampai kebesokan paginya itu masih posisi pakai baju yang aku pakai pas berangkat. Dari Malaysia ke Tapi Jepang. semua barang udah disita kan, jadi tinggal Iya. sediri-diri sama baju Iya, itu cuman aja yang harta yang punya cuman ini Iya, doang gitu. gitu kan. Lainnya udah nggak tahu kemana ya, langsung diambil semua Iya. ya. Dan Oke. pas besokannya dibilang gini, kita ke ini ya, dia pertama nggak langsung bilang ke tempat tahanan, jadi dia tuh kayak mungkin ngelihat kita shock kali ya, jadi memang dihalus-halusin. dihalus-halusin bener, karena kan aku ingat itu pas lagi di bandara kita langsung diborgol ya Nes ya. Di bandara. Iya, dari bandara pengen ke police iya, station iya, ya, ya kan? iya, Itu benar. yang udah kan, itu kan dari malam sampai ke pagi itu. Habis itu baru ke police station, itu diborgol di situ. Iya, jadi kita kan pertama Orang dari nggak tidur, nggak makan, diborgol ya. Nggak itu kebayang. dari jam 6 sampai jam 11-an kan masih interogasi di bandara. Iya benar. Masih di bandara sis, dan emang pas udah 11 malamnya itu kita dipindahin, kita ke police station ya, dibilang gitu kan. Oh oke. Nah tapi dia langsung bilang kita izin ya tangannya diborgol dulu. Hah? Gitu kan, kayak borgol maksudnya gitu kan, kayak karena di situ posisinya aku masih mikir nggak ada yang Nggak ada yang salah iya, gitu ya. dari aku, karena kan Tapi di situ udah dikasih tahu kalau bawa narkoba gitu. udah sih, tapi maksudnya di aku tuh kayak mikir ini kan bukan barang aku. Oh iya, kayak itu barang orang ya, kayak Iya. kayak gue nggak tahu apa-apa nih gitu. Gue ngedrop banget sih, yang kayak gimana sih, yang latar belakangnya nggak pernah punya masalah dengan hukum. Iya benar-benar. Terus tiba-tiba kayak diborgol, terus kayak ya ampun, oh di sana tuh borgolnya nggak cuman borgol 2 gini ya sis ya. Cuma borgol besi gitu. Heeh. Ya, terus jadi abis borgol besi nanti ada talinya gitu. Oh, di situ udah ditali-taliin. Iya, abis itu mereka megang gitu dari belakang. Jadi kita nggak Astaga, bisa kayak cok. Iya, jadi kita emang bener-bener ya maaf kata kita kayak binatang gitu loh. Astaga. Karena kita pegang begini, tali di belakang disimpul, mereka megangin dari belakang. Ya ampun. Kayak Dan gitu. itu baru H+1 berarti ya, pas dari nyampe kan? Iya, benar-benar pas Besoknya nyampe. langsung digituin. Iya, pas lagi on the way police station. Mhm. Dan ya udah pas lagi police station itu kita dipindahin ke tempat tahanan sementara police stationnya. Mhm. Dan Tapi itu juga misah ya, nggak itu bareng pisah, ya? semua Oke. pisah. Kita pisah tempat juga. Oh, beda gedung berarti di sana. Iya, police stationnya beda. Oke. Kita pisah dan akhirnya di situ masuk ke ruangan dan disuruh ganti baju tuh semuanya. Oke. Yang benar-benar pakai baju sana, terus kayak Bajunya baju kayak gimana? Baju tahanan atau baju kayak, kan kalau napi yang di Indo kan kayak setelan piyama gitu ya. Kalau di sana kayak gimana bajunya? Apa baju biasa atau? Iya, karena kami kan hitungannya masih unconvicted gitu, Sar. Masih Aha. belum masih belum terdakwa aja tuh belum. Oh, masih tersangka. ya, masih tersangka hitungannya ya. masih tersangka, jadi masih pakai baju biasa. Dikasih baju biasa tapi ya? Heeh. Tapi mandi nggak? Hah? Mandi nggak? Hari-hari itu belum hari mandinya gitu, Sar. Oh gitu. Iya, kita nggak mandi. Ini banget ya, kayak bener-bener perjalanan yang luar biasa loh, dari ekspektasinya mau jalan-jalan. bener-bener. Terus tiba-tiba di kantor polisi di Borgol nggak mandi. Iya, Oke. Terus proses hukum selanjutnya itu berarti pas udah dibawa ke police station itu langsung diapain tuh? Iya, jadi kita setelah di police station ternyata masih ada interogasi-interogasi dengan kejaksaan. Kita pergi ke kantor polisi yang ada di daerah Chiba. Itu kita ke sana dan itu setiap hari dari pagi-pagi banget sampai malam. Oh.
Karena di sana itu kan posisinya begini, di police station itu banyak juga tahanan yang akan ngikutin interogasi. Benar. Dan itu tuh semua kayak waktunya disamain, pergi bareng-bareng, pulang bareng-bareng. Oh, jadi nungguin ini ya, orang kelar semua yang satu benar. itu ya? Iya benar. Jadi memang itu capek banget di situ. Iya, capek nunggu ngapa-ngapain ya nggak sih? Nggak ada handphone apalagi kan di situ. Capek banget, dan di situ mikir kayak aduh keluarga kayak gimana ya gitu iya, kan. benar gak bisa ngabarin kayak gitu ya. Keluarga, kerjaan kayak gitu. Terus karena kan jadi gimana ya, ada tekanan dari dalam, ada tekanan juga dari luar nih. Benar. Jadi ya kayak gitu, kita jujur di situ aku nggak bisa fokus sama apa sih yang ditanyain kejaksaan di sana. Karena pikiran juga kemana-mana ya di situ. Iya, jadi emang aku kayak dia ngomong aku iya aja sebenarnya. Dan ternyata itu jadi bumerang buat aku sendiri sis. Karena aku saking ngeblanknya, jadi aku memang ceritain yang nggak kayak nggak sesuai gitu loh. Karena emang nggak fokus sama pertanyaannya gitu ya. Iya. Dan itu yang bikin jadi bumerang buat aku, karena mereka mikirnya kok kayaknya seakan-akan lo tahu deh ada barang ini di shampoo kayak gitu. Oke. Nah terus habis itu setelah diinterogasi itu selama berapa hari? Iya, proses pertama itu kan kalau misalnya di Jepang 20 hari pertama nih. Oke, ini 20 hari pertama jadi kayak diinterogasi. Pra-peradilannya. Jadi putusan kita bakal didakwa atau enggak. Oh, dari tersangka itu tuh 20 hari ya berarti ya? Dari tersangka itu. Nah, jadi ya kita yang hampir tiap hari ke kantor jaksa, abis interogasi sama jaksa, interogasi sama polisi lagi, kadang habis itu sama pengacara lagi. Jadi emang tuh setiap hari tuh ngurus tenaga banget sih. Karena diinterogasi terus-terusan dari pagi sampai malam setiap hari. Benar, apalagi kalau misalnya kita habis dari jaksa, kita harus kasih tahu lagi nih ke pengacara ngomong apa aja. Karena kan kalau di Jepang tuh kan gak kayak di Amerika atau di Indonesia ya, pengacara hadir gitu. Kalau ini enggak, sendiri-sendiri. Oh, jadi nanti pas udah selesai ngasih tahu ke pengacara ngomong apa. Iya, gitu ya. Beda. Nah, habis itu ya pokoknya pas 20 hari keluarlah surat dakwaan kalau misalnya keputusan jaksa adalah mendakwa aku dan Indri. Oh gitu. Dianggap bersalah dan secara sengaja membawa barang tersebut. Dibilang secara sengaja membawa barang tersebut. Dengan kesadaran gitu. Dengan kesadaran. Iya. Oke. Oh iya, itu kan tadi 20 hari keluar surat dakwaan tuh ya, dan di situ kan nggak bisa ngubungin handphone ya. Terus itu tadinya rencana liburan berapa hari ya Bang ya? Terus kalau liburan pun 20 hari gitu, emang orang rumah juga nggak, terus kerjaan gimana? Kan bukan yang punya kantor ya. Coba ceritanya gimana itu ya pas 20 hari itu? Kalau diinget-inget sedih juga sih ya, tapi yaudahlah kita ceritain ini agak sedih banget sih, ini paling sedih. Jadi itu gini Sar, kami tuh pergi rencana 8 hari. 8 hari. Nah, aku sama Indri tuh. Tapi tuh udah beli tiket pulang belum sih waktu itu? Udah. Oh, si Mawar nih udah nge-provide tiket pulang berarti? Iya. Nge-provide tiket pulang. Nah, kami tuh pergi sis di hari Lebaran. Jadi pas aku bilang sama polisinya tuh nanya mau nggak KBRI dikabarin. Aku bilang mau, biar KBRI ngabarin keluarga. Betul. Nah, KBRI memang kayaknya sih udah ngabarin Kemenlu, tapi Kemenlu di Indonesia itu tutup. Karena hari libur. Iya. Jadi keluarga kami tuh nggak tahu tentang kami tuh 1 minggu. Jadi gimana lah perasaan keluarga kami? Ya udah, itu kayak udah penjagaan Tuhan banget lah, bisa bertahan sampai seminggu itu. Jadi kami juga, nah kalau kasus narkoba ini kan berat ya, berat nih sis. Jadi untuk kasus ini, orang-orang yang ada di kasus ini itu nggak boleh berhubungan sama pihak luar kecuali pengacara, kedutaan, sama kejaksaan. Sama sekali nggak boleh berhubungan sama pihak sekali. Luar. Oh gitu. Bahkan surat pun itu disaring gitu, nggak boleh sebenarnya. Oh, tapi di situ emang udah boleh surat-suratan ya 20 hari itu? 20 hari belum boleh. Tapi memang KBRI ada bantu, jadi staf KBRI itu datang bacain surat kami, habis itu kami balas ke KBRI gitu. Itu gitu doang sampai selesai persidangan. Jadi kami nggak ada surat-suratan secara langsung dengan keluarga, jadi emang via KBRI itu 1 tahun 3 bulan. Oke, teman-teman, surat-suratan ya. Tapi kan tadi udah nih dari proses yang 20 hari itu berarti itu udah jadi terdakwa ya. Berarti selanjutnya ke proses sidang. Nah itu gimana tuh proses sidangnya? Itu sidang pertama berarti ya? Iya, jadi memang kita pertama di police station itu kita cuma 3 bulan sis. 3 bulan pertama akhirnya kita dipindahin ke penjara Chiba. Itu memang daerahnya namanya Chiba, kota Chiba.
kita ke sana dan memang itu beda banget sama police station. Itu pas Jadi, lagi nggak terlalu. Kalau di police station di sana itu udah kayak penjara. Maksudnya kalau di penjara Indo kan kayak sel-sel gitu ya. Kalau di sana Iya. tuh kayak gimana? police station udah hampir kayak penjara ya, tapi memang lebih manusiawi kali ya. Oh, lebih manusiawi. lebih di sana kan karena orangnya juga masih sedikit dan memang keadaannya pun masih lebih bersih, kayak lebih makanannya juga masih kayak enak gitu loh. Di sana bento makanannya. Oh, masih Iya. berasa rasa ya? Masih berasa rasa. Lumayan. Tapi ya tetap aja hati nggak berasa ya, Iya, makanan juga benar-benar nggak berasa kan. Betul. Terus akhirnya setelah itu September ya pindah ke Chiba. Iya. September pindah ke Chiba. Itu pas udah didakwa kan? Tapi, Udah didakwa. Pas udah pindah ke Chiba, terus kok kayak jeng-jeng gitu kan. Itu kayak benar-benar masuk ke penjara yang bener-bener sesungguhnya bener-bener sel yang itu posisinya dia tuh kita naik tangga, dia ada di lantai 2. Ini khusus perempuannya. Sebenarnya 3 lantai sih, tapi aku dapat yang di lantai 2. Itu berjajar semua gini. Tempatnya sel gitu sampai ke ujung. Itu kayak sekitar 50 sampai 60 sel ya. Iya benar. 50 sampai 60 sel. Dan di satu sel itu satu orang. Satu orang. Itu kayak lebarnya nggak sampai 2 meter ya. Nggak sampai 2 meter. Jadi, lebarnya nggak sampai 2 meter. Terus isinya apa aja gitu kan. Itu ada wastafel doang, kloset, nggak ada air ya sis, tolong di underline. Oh iya di sana itu ya Jepang. Nggak ada air. Terus ya udah cuman kayak tempat tidur lipat, terus tikar. Di satu ruangan kecil itu mencakup semua itu semuanya, dan itu menurut aku kotor banget. Karena kan yang ngebersihin otomatis cuman tahanan yang di dalam gitu kan. Sipir-sipir di sana nggak nge-touch ruangan itu, dan jadi mungkin sebelumnya itu napinya itu kayak nggak ngebersihin. Jadi memang yang aku masukin tuh kotor banget, parah. Oh, emang pas datang udah kotor banget ya? Iya, udah kotor banget. Dan ya udah, mungkin kalau misalnya bersih juga ya bikin aku terpuruk juga gitu kan. Karena gimana sih tiba-tiba ya memang latar belakang keluarga aku bukan kolong merat ya, tapi maksudnya masih layak lah. Iya, masih punya tempat tinggal yang masih layak tempat lah ya. yang layak. Terus tiba-tiba ada di ruangan yang gak nyampe 2 meter yang isinya include semuanya. Ya gimana gitu ya kan. Iya. Ya itu langsung hancur banget sih hati. Dan di situ posisinya karena kan sebelumnya punya teman-teman gitu kan, punya keluarga, dan tiba-tiba lo harus stay di sini dengan sendirian gitu kan, nggak ada orang lain. Pasti susah ya buat kita yang ekstrovert ya. Iya, itu susah banget, pakai banget sih. Dan maksudnya dari pagi sampai itu aku nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi memang posisinya dari bangun tidur sampai pengen tidur ya udah kayak gitu aja. Diem aja gitu. Boleh tidur? Boleh tidur itu kalau cuman habis after lunch, habis makan siang. Oh. Habis makan. Terus berarti di situ cuma diem duduk doang? Iya, bener-bener diem ya. Karena di situ posisinya juga nggak punya. Ada rental buku juga di sana, namanya rental buku. Kita bisa nge-request apa sih buku yang kita mau. Jadi kayak gitu.